Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sanung Nareswari. Sudah lama ya Mbak Sanung gak kirim kisah ke sini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on Warung Nasi Kuning Barini. Langit pagi mulai meregah. Semburat jingga merayap di antara awan-awan tipis. Rini sudah bangun sejak subuh, menyibukkan diri di dapur. Tangannya yang cekatan mengaduk-ngaduk nasi yang sedang dikukus, memastikan setiap butir beras matang dengan sempurna. Aroma santan dan kunyit menyeruak, menguar sampai ke ruang depan. Rini terdiam sejenak, mengelap peluh di dahinya dengan ujung lengan baju. Di pojok ruangan, ibunya terbaring lemah di depan tua. Perempuan parubaya itu memandangi putrinya dengan tatapan sendu. "Rini, kamu gak capek nak?" Rini menoleh sambil tersenyum tipis. "Gak apa-apa bu, ibu kan tahu sendiri, aku kan suka masak," katanya sambil menuangkan santan ke dalam wajan. Tangannya lantas sibuk mempersiapkan aneka lauk pendamping nasi kuning, potongan ayam yang telah digoreng hingga kecoklatan, sambal goreng kentang, dan beberapa butir telur rebus yang telah dikupas kulitnya. Jam menunjukkan pukul 5:30. Rini buru-buru menyusun semuanya di meja kecil yang selama ini dipakainya untuk berjualan. Baru saja ia selesai menata, seorang pelanggan pertama datang. "Seperti biasa ya Pak?" tanya Rini ramah sambil menyodorkan piring berisikan nasi kuning. "Pakai ayam sama sambalnya jangan lupa." Rini dengan gesit mengambil sepotong ayam dan menaruhnya di piring. Pak Karto mengangguk puas sebelum duduk di kursi panjang yang ada di depan gerobak. Seiring waktu, para pelanggan mulai berdatangan. Ibu-ibu dengan daster, anak-anak kecil yang masih menguap sambil menggenggam uang saku mereka, hingga pekerja yang buru-buru mampir sebelum berangkat. Rini melayani semuanya dengan senyum. Suara langkah kaki mereka bercampur dengan obrolan ringan yang menyemarakan pagi. "Kamu itu apa nggak capek jualan tiap pagi, Rin?" tanya seorang perempuan muda sambil menimang anaknya. "Enggak kok Mbak Narti, justru senang karena kan ada kegiatan," jawab Rini sambil melayani pembeli lain. Dia tidak pernah menunjukkan rasa lelahnya. Padahal di balik itu semua, hatinya sering diliputi kegelisahan. Pendapatan dari berjualan nasi kuning memang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak banyak menyisakan untuk biaya obat-obatan ibunya. Setiap malam, ia sering memikirkan cara mendapatkan tambahan penghasilan. Sekitar pukul 9, para pelanggan mulai berkurang. Di dalam, suara batuk dari ibunya terdengar samar. Rini segera masuk dengan membawa segelas air putih. "Ibu mau makan dulu?" tanyanya sambil duduk di sisi depan. "Gak usah repot Rin, nanti saja kalau kamu sudah selesai," jawab ibunya pelan. "Tadi sudah laku banyak bu, tinggal sedikit." Rini tersenyum berusaha menenangkan. Ia lalu membantu ibunya duduk dan menyandarkan tubuhnya di bantal. Tangannya meraih semangkuk bubur yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan penuh kesabaran, ia mulai menyuapi ibunya sedikit demi sedikit. Pukul 10 lebih sedikit, Rini mulai mengemasi barang dagangannya. Sisa nasi kuning yang tidak habis ia masukkan ke dalam mangkuk untuk dimakan sendiri nanti. Setelahnya, Rini kembali ke dapur untuk mencuci piring-piring kotor. Tangannya terasa pegal, tapi tetap melanjutkan bekerja. Pikiran tentang kebutuhan sehari-hari membuatnya tak punya waktu untuk mengeluh. Setelah semua selesai,
Rini duduk di lantai sambil memijat-mijat kakinya yang pegal, matanya melirik ke arah ibunya yang sudah tertidur. Wajah ibunya tampak tenang, hanya saja tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Rini menghela nafas panjang dalam hati. Ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus bertahan. Sebulan kemudian, Rini sudah bersiap di dapurnya sejak dini hari seperti biasa. Suara penggorengan beradu dengan api kompor menghasilkan bunyi gemeretak yang memecah keheningan. Aroma harum ayam goreng dan sambal memenuhi ruangan sempit itu. Tetapi kali ini bukan hanya Rini yang sibuk. Di sampingnya, sepupunya Mira sedang menyiapkan lauk tambahan. Mira adalah seorang perempuan muda berkulit sawo matang dengan raut wajah yang selalu tampak letih, mungkin karena beban hidup yang berat. "Rin, ini tempenya mau dipakai semua?" tanya Mira sambil melirik ke arah Rini. "Iya, buat aja yang banyak, kan sekarang pembelinya lebih ramai," jawab Rini, matanya tetap fokus pada ayam goreng yang sedang dibolak-baliknya. Sejak beberapa bulan terakhir, usaha nasi kuning Rini memang semakin ramai. Para pelanggan tidak hanya dari sekitaran rumahnya, tapi juga dari kampung sebelah. Itu tentu membawa berkah, tapi juga membuat Rini kewalahan. Ibunya yang sakit-sakitan masih membutuhkan perhatian, sementara warung kecil di depan rumah harus berjalan setiap hari. Akhirnya, Rini memutuskan untuk mencari asisten. Yang dipilihnya akhirnya adalah Mira, yang tak lain juga adalah sepupu dekatnya. Keadaan Mira juga sama serba sulit. Suaminya, Yadi, tidak punya pekerjaan tetap dan sering hanya duduk-duduk menganggur di rumah. Mereka memiliki seorang anak kecil, Dodo, yang usianya baru 5 tahun. Rini merasa kasihan setiap kali melihat Dodo bermain tanpa alas kaki di halaman rumahnya yang berdebu. "Rin, aku takut ngerepotin kamu," ujar Mira pelan suatu kali ketika Rini menawarkan pekerjaan itu. "Jangan sampai kamu mengajakku bekerja hanya karena kasihan aja." "Gak ada yang repot kok Mira. Aku ini memang butuh bantuan. Kamu juga jadi bisa dapat uang tambahan kan buat Dodo," jawab Rini tegas menepis rasa sungkan Mira. Hari itu, warung sudah mulai buka sejak pukul 6 pagi. Mira duduk di belakang meja sambil menata lauk pauk di atas nampan plastik, tangannya cekatan. Meski sesekali terlihat gugup melayani pelanggan, Rini mengawasi dari jarak dekat, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. "Bu, mau lauk apa?" tanya Mira kepada seorang pelanggan yang baru datang. Pakai telur balado, sambalnya yang banyak ya," jawab perempuan itu dengan gesit. Mira menyendok nasi kuning, menambahkan sepotong ayam, dan menambahkan sambal ke pinggir piring. Tangan Rini ikut bergerak, menyiapkan pesanan lain untuk pelanggan berikutnya. Meski begitu, ada momen-momen di mana Rini harus meninggalkan warung sejenak untuk melihat keadaan ibunya di dalam rumah. Ibunya kini lebih sering terbatuk, tubuhnya pun semakin kurus. Setiap kali mendengar batuk ibunya, hati Rini terasa seperti ditusuk. "Mira, aku masuk dulu ya, kamu jaga warung," ujar Rini singkat sebelum beranjak di dalam rumah. Ia menemukan ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat. "Ibu mau minum obat sekarang?" tanyanya sambil mendekat. "Sudah tadi nak. Bagaimana penjualanmu hari ini?" ucap ibunya pelan. Sementara itu Rini mengambilkan segelas air putih hangat. "Bagus bu, pelanggan yang lama tetap berdatangan. Mungkin mereka cocok sama masakanku," Rini menjawab apa adanya. "Bagus, jangan lupa ditabung ya Rin. Jadi kamu nanti punya dana darurat kalau sewaktu-waktu dibutuhkan." Rini tersenyum lalu mengangguk. Ayah Rini sudah meninggal 1 tahun lalu. Sekarang hanya ada ibunya yang selalu sakit-sakitan, mungkin karena merindukan suaminya. Rini yang dulunya bekerja di pabrik akhirnya memutuskan berhenti agar bisa mengurus ibu di rumah. Hanya saja uang simpanannya pun lama-lama terkuras habis karena ia tak punya pemasukan lagi. Barulah setelah Rini membuka warung nasi kuning, keadaan mereka pun kembali membaik. Setidaknya Rini tidak perlu pusing lagi ketika harus membawa ibunya kontrol ke rumah sakit.
Siang harinya, saat pelanggan mulai sepi, Yadi datang menjemput Mira. Lelaki itu tinggi, dengan wajah keras dan kumis tipis yang selalu terawat. Dodo, anaknya, ikut berlari-lari kecil di belakangnya, memakai baju yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Mira, ayo pulang. Udah siang, panggil Yadi dari luar halaman. Mira buru-buru membereskan barang-barangnya, sementara Rini menyapa Dodo yang berdiri di depan meja. Dodo, udah makan belum? Tanya Rini sambil mengelus rambut anak itu. Belum tante, jawab Dodo polos, matanya berbinar melihat sisa lauk di meja. Rini mengambil beberapa potong ayam dan membungkusnya dengan kertas nasi. Nah, ini buat kamu, makan di rumah ya, katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Dodo mengangguk senang, sementara Yadi hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Setiap kali melihat Dodo, Rini merasa iba. Anak itu terlalu kecil untuk menanggung kehidupan yang keras kadang-kadang. Saat warung sedang ramai, Rini menyelipkan uang ke tangan Mira dengan alasan untuk ongkos. Buat Dodo jajan ya Mir, katanya meski Mira selalu saja menolak dengan malu-malu. Rin, aku gak enak. Kamu kan juga lagi butuh uang, jawab Mira suatu kali. Udah ambil aja, jangan mikir yang aneh-aneh ya, balas Rini tegas. Usaha Rini semakin berkembang. Ia mulai menambah variasi lauk dagangan. Mira juga semakin terampil melayani pelanggan. Tetapi pekerjaan itu bukan tanpa masalah. Suatu hari ia datang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat gelisah berdiri di samping warung sambil merokok. Mira, cepetan dong, Dodo udah nunggu di rumah tuh, katanya dengan nada sedikit kasar. Rini yang sedang menghitung uang hasil dagangan melirik ke arah Yadi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia memilih diam karena tak mau terlibat terlalu jauh. Mira buru-buru membereskan barang-barangnya. Wajahnya terlihat cemas. Setelah itu mereka pergi tanpa banyak bicara. Rini duduk di depan rumah, memandangi dagangannya yang mulai kosong. Pikirannya melayang, memikirkan Mira dan keluarganya. Ya, hidup memang tidak pernah mudah, tapi dia percaya bahwa setiap orang memiliki cara untuk bertahan. Ia sendiri masih harus memikirkan ibu dan warungnya. Akhir-akhir ini Rini bisa merasakan sikap Mira yang agak berubah padanya. Begitu pula dengan Yadi. Apa gaji yang kuberikan terlalu sedikit ya, pikir Rini resah. Tapi gimana, saat ini aku nggak bisa memberikan yang lebih dari itu. Dia menghela nafas, lalu membereskan piring kotor bekas beberapa pelanggannya tadi makan. Dari sudut matanya, ia melihat seorang perempuan parubaya dengan rambut digelung dan tangan penuh kantong belanja plastik. Perempuan itu adalah Butati, pemilik warung makan yang tidak jauh dari rumah Rini. Rini mencoba tersenyum ramah, tetapi senyumnya itu hanya dibalas dengan dengusan kasar. Jualanmu habis? Tanya Butati dengan nada benci. Matanya melirik ke arah tumpukan piring di tangan Rini. Alhamdulillah Bu, jawab Rini sopan. Butati menenggos, lalu menaruh tangan di pinggul. Pantas saja warung saya sekarang sepi. Ternyata semua orang pada lari ke sini, katanya dengan suara keras. Maaf Bu, saya tidak pernah berniat begitu, jawab Rini pelan, mencoba menghindari konfrontasi. Lihat aja, suatu hari nanti mereka pasti tahu kalau kamu itu pakai penglaris, seru Butati dengan wajah memerah. Beberapa orang yang melintas di jalan melirik. Rini terdiam, tangannya gemetar mendengar tuduhan yang separah itu. Hari selanjutnya, ternyata sikap Butati tidak juga membaik. Ia sering berdiri sambil melipat tangan, matanya tajam, memperhatikan para pelanggan yang mengantri. Seorang pelanggan yang biasa membeli di warung Butati melintas, membawa bungkusan nasi kuning dari Rini. Wajah Butati langsung memerah, ia lalu berjalan mendekat dan menghadang pelanggan itu. Pak Arman, kau beli di sini? Tanyanya dengan nada tinggi. Pak Arman tampak bingung. Saya kebetulan lewat ya, beli di sini, jawabnya hati-hati. Pak Arman tahu gak sih, warung nasi kuning ini tuh menggunakan pesugihan, serunya sambil melotot ke arah Rini. Rini merasa tidak tahan lagi. Ia meletakkan centong nasi dan berdiri tegak menatap Butati dengan tegas. Bu, kalau memang ada masalah, ya bicarakan baik-baik dong Bu. Jangan memfitnah tanpa bukti begini. Loh,
Bukti apa lagi? Kalau kamu emang gak pakai penglaris atau pesugihan, mana mungkin warungmu seramai ini. Balas Bu Tati, suaranya makin meninggi. Rasanya aja gak enak, tapi pelanggan selalu ramai. Demi Allah Bu, saya tidak pernah melakukan hal semacam itu. Alah, maling mana yang ada mau mengaku? Bu Tati meninggalkan halaman Rini sambil terus mengomel. Ketegangan antara Rini dan Bu Tati terus berlanjut. Setiap kali mereka bertemu di jalan atau di pasar, Bu Tati selalu memasang wajah cemberut. Pernah suatu kali, ketika Rini sedang membeli bahan-bahan di pasar, Bu Tati sengaja berbicara keras-keras dengan penjual lain. Bu, hati-hati ya. Jangan pernah mau nerima uang dari Rini. Takutnya nanti kamu jadi tumbal, katanya nyaring untuk memastikan Rini bisa mendengar setiap patah katanya. Rini hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu Bu Tati merasa terancam dengan usahanya, tetapi ia tak pernah mengira akan dituduh sebagai pelaku pesugihan. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi dengan omelan dari Bu Tati. Tetapi begitu sampai di rumah, ia pun segera menyibukkan diri dengan persiapan warung. Setelah buka, pelanggan setia Rini, Bu Siti, datang membawa kabar. Rin, kamu tahu nggak? Kemarin saya tuh ke warung Bu Tati. Dia itu masih aja ngomongin kamu ya. Katanya kamu itu jualan dengan curang, kata Bu Siti sambil menyeruput teh hangat yang disediakan oleh Rini. Curang? Curang gimana ya Bu? Tanya Rini heran. Katanya kamu itu sengaja kasih harga murah biar pelanggan pada pindah ke sini, jawab Bu Siti sambil menggeleng-gelengkan kepala. Katanya juga kamu itu pakai bahan-bahan yang sudah tidak segar lagi. Rini tersenyum kecil, entah apalagi yang direncanakan oleh Bu Tati sekarang. Setelah bosan menuduhnya menggunakan pesugihan, sekarang ia memfitnah dengan hal yang baru lagi. Hati Rini terasa pedih. Ia tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, tetapi situasi ini membuatnya sulit untuk tetap bersikap tenang. Setelah selesai berjualan, Rini duduk di samping ibunya yang terbaring di tempat tidur. Rini memegang tangan ibunya erat-erat, mencari kekuatan dari sentuhan mereka. Ibu sudah mendengar semuanya dari Mira, bisik ibunya lirih. Abaikan saja ya Bu Tati itu. Sejak dulu dia itu memang terkenal usil dan tidak suka melihat orang lain lebih baik darinya. Ibu tenang aja ya, Rini gak akan menyerah kok, bisiknya. Kalau memang dia sudah keterlaluan, kamu bisa melapor pada Pak RT. Tapi menurut ibu, dia itu tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Aku juga sebenarnya sedang bingung mikirin Mira Bu. Dia tuh kayak tanpa ketus gitu. Apa mungkin ya karena gaji yang aku berikan terlalu sedikit? Ibunya tersenyum. Bukan Dok. Jangan diambil hati ya tentang sikap Mira beberapa hari yang lalu. Dia itu sudah cerita sama ibu kalau hari itu dia sedang bertengkar dengan suaminya. Tidak ada masalah dengan upah yang kamu berikan. Di luar, angin malam berembus lembut saat Rini memeluk ratu bu ibunya. Bercerita pada ibunya membuat perasaan Rini menjadi lebih ringan. Sesuai janjinya kemarin, Rini tetap membuka warungnya seperti biasa pada pagi hari. Udara masih sejuk, embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan di halaman rumahnya. Ia menatap meja dengan hati-hati, memastikan setiap piring tersusun rapi. Ayam balado yang ia buat sejak subuh masih tampak segar. Warnanya merah menyala dengan aroma pedas yang menggugah selera. Nasinya pun baru saja selesai dimasak. Harum wangi pandan tercium dari dalam penanak nasi. Tetapi saat pelanggan pertama datang, ekspresi mereka berubah setelah mencicipi ayam balado itu. Pekarto yang menjadi pembeli pertama langsung mengerutkan dahi. Rin, ini ayamnya kok rasanya agak aneh ya? Kayak udah gak segar gitu, katanya sambil meletakkan piringnya kembali di atas meja. Rini tertegun. Ia mencoba mencicipi sepotong ayam dari baki. Lidahnya segera mengenali rasa yang tidak biasa, asam dan menusuk. Wajahnya memerah. Ia lalu meminta maaf kepada pelanggan itu, lalu buru-buru menyingkirkan baki ayam tersebut. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Saat ia membuka panci nasi, bau apek langsung menyeruak.
Kenapa bisa basi ya? Gue memberi panik, tangannya gemetar saat mencoba mengaduk-aduk nasi itu, berharap bagian bawahnya masih bisa diselamatkan, tapi semuanya sudah terlambat. Nasinya sudah tidak layak karena berlendir. Hari itu, Rini terpaksa menutup warungnya lebih awal. Tangannya memegang kepalanya yang terasa berat. Mira, sepupunya, mencoba menghibur sambil membuatkan segelas teh panas. Mungkin karena cuaca, Rin. Akhir-akhir ini kan memang panas banget, kata Mira. Tapi aku nggak pernah lo ngalamin ini sebelumnya, Mir. Ayam balado sama nasi selalu tahan sampai siang, balas Rini dengan suara lemah. Mira terdiam. Ia sendiri tampak kebingungan. Mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati keesokan harinya. Namun ternyata masalah itu terus berlanjut. Rini memastikan semua bahan-bahan yang digunakan segar. Ayam yang ia beli langsung dari pasar masih berwarna cerah tanpa bau yang menyengat. Bumbu-bumbu ia siapkan dengan teliti, menggiling cabai dan rempah dengan hati-hati. Ketika memasak, ia mencicipi beberapa kali untuk memastikan rasa ayam baladonya sempurna. Tetapi saat disajikan di warung, semua pelanggan mengeluhkan hal yang sama. Rini, sambalnya bau deh, ujar seorang ibu muda sambil mengangkat piringnya. Rini langsung mencicipi sambal itu dengan cemas. Rasanya tidak hanya berubah, tetapi benar-benar busuk. Perutnya terasa mual, membayangkan bagaimana pelanggannya harus memakan makanan seperti itu. Rini kembali meminta maaf sambil menawarkan penggantian, tapi kebanyakan para pelanggan sudah kehilangan selera makan. Beberapa dari mereka pergi dengan wajah kecewa, sementara yang lainnya menggerutu. Rini hanya bisa menahan air mata, sementara Mira berusaha menenangkannya. Masalah ini berlangsung selama seminggu penuh. Setiap hari ayam balado, nasi, bahkan sambalnya basi setelah selesai dimasak. Pelanggan yang biasanya datang kini mulai menghilang satu persatu. Tidak ada lagi suara ramai di depan rumahnya. Bangku-bangku yang biasanya penuh dengan obrolan kini dibiarkan kosong. Rini frustasi. Ia mencoba mengganti metode memasaknya. Suhu kompor ia atur lebih tinggi. Ia menyimpan bahan masakan di tempat yang lebih sejuk. Hasilnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Setiap hari hasil masakannya tetap rusak sebelum waktunya. Pada hari terakhir berjualan, seorang pelanggan datang dengan wajah marah. Ia seorang bapak muda yang membawa anak kecil. Bungkusan nasi kuning Rini ada di tangannya. Rini, kamu itu niat jualan apa enggak sih? Hah? Kenapa ayam yang sudah basi masih kamu jual? Anak saya ini sampai muntah loh setelah makan, serunya dengan nada tinggi. Rini buru-buru minta maaf, tapi sayang, permintaan maaf sudah tidak cukup lagi untuk meredakan kemarahan bapak itu. Kalau begini terus, saya nggak bakal beli di sini lagi, lanjutnya sambil melempar bungkusan itu ke meja. Air mata Rini jatuh tanpa bisa ia tahan. Mira yang berdiri di sampingnya mencoba menenangkan, tetapi situasi sudah terlanjur memburuk. Pada akhirnya, Rini memutuskan untuk menghentikan usahanya sementara waktu. Ia sering duduk termenung di ruang tamu, memandang meja tempat berjualan yang sekarang kosong. Lampu temaram menambah kesan suram di dalam rumah. Kamu gak apa-apa, Dok? Tanya ibunya dengan suara pelan. Rini menghampiri dan duduk di samping tempat tidur ibunya. Rini bingung, Bu. Kenapa semua dagangan yang Rini jual basi terus? Ibunya mengelus kepala Rini, memberikan kehangatan yang selalu ia rindukan. Yang sabar ya. Rini mengangguk lemah. Rini mau ke kamar dulu, Bu. Ingin tidur lebih cepat. Rini terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Hatinya terusik sejak semalam karena mendengar batuk-batuk ibunya yang terdengar semakin parah. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Rini mendekati kamar ibunya. Udara di dalam kamar terasa lembab dan pengap dengan aroma khas minyak kayu putih yang menguar dari meja kecil yang ada di sudut ruangan. Ibu, mau minum obat? Tanya Rini sambil menyibak tirai jendela agar sinar matahari masuk. Ibunya mengangguk lemah. Wajahnya yang pucat terlihat semakin tirus dengan garis-garis halus yang semakin dalam di sekitar matanya. Rini memandang dengan cemas.
Sebelum ia sempat berkata lebih banyak, ibunya batuk lagi, tapi kali ini lebih keras suaranya serak. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Rini buru-buru mengambil segelas air putih, tapi sebelum ia sempat memberikannya, ibunya sudah muntah darah. Ibu, jerit Rini panik. Tangannya gemetar, memegang bahu ibunya yang semakin lemah. Pemandangan darah yang bercampur lendir itu membuat dadanya sesak. Ia segera berlari keluar kamar, memanggil Mira yang kebetulan sudah ada di dapur. Mira, bantuin aku. Ibu muntah darah, katanya dengan nada putus asa. Mira bergegas masuk ke kamar. Tanpa banyak bicara, ia membantu Rini menenangkan ibunya. Wajahnya juga tampak tegang. Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang, Rin, ujar Mira sambil memegangi tangan ibu. Rini mengangguk cepat. Ia langsung berlari keluar rumah untuk memanggil becak langganan yang biasa mangkal di ujung gang. Sesampainya di sana, ia nyaris tak bisa bernafas karena berlari terlalu cepat. Pak Wandi, tolong, ibu saya sakit parah, bantu antar ke rumah sakit ya, katanya tergesa-gesa. Pak Wandi segera mengayu becaknya menuju rumah Rini. Setelah ibunya naik dengan hati-hati ke dalam becak, mereka meluncur menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Rini terus memegangi tangan ibunya yang semakin dingin. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan diri agar tidak menangis. Di rumah sakit, situasinya pun tidak lebih baik lagi. Ruang tunggu dipenuhi pasien lain yang menunggu giliran. Bau khas disinfektan menyeruak di udara. Rini mendekati petugas dengan tergesa, meminta bantuan agar ibunya segera diperiksa. Bu, tolong, ibu saya muntah darah tadi, kondisinya lemah sekali, katanya dengan suara penuh harap. Petugas itu memandang sekilas sebelum memberikan isyarat agar Rini menunggu. Beberapa menit kemudian, ibunya pun dibawa ke ruang pemeriksaan. Rini terpaksa menunggu di luar, duduk di bangku panjang dengan tangan yang terus memegang kepala. Mira berdiri resah di dekatnya sambil terus menggumam, mungkin sedang berdoa. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya serius, tetapi masih berusaha menenangkan. Ibu Anda kondisinya cukup parah. Ada pendarahan di lambungnya. Kemungkinan besar karena infeksi yang sudah lama tidak tertangani, jelasnya. Rini mendengar penjelasan itu dengan nafas tertahan. Rasanya seperti dunia berhenti berputar karena satu-satunya orang tua yang tersisa kini sedang sakit parah. Dok, apa yang harus saya lakukan? Apa ibu bisa sembuh? Tanyanya mencoba menutupi gemetar di suaranya. Untuk sekarang, kami sarankan agar dirawat inap dulu. Kita lihat perkembangannya setelah beberapa hari dan Anda harus siapkan mental dan juga biaya, jawab dokter itu tegas. Hari-hari di rumah sakit menjadi ujian bagi Rini. Ia bolak-balik mengurus administrasi, membeli obat, dan menjaga ibunya yang terbaring lemah di atas ranjang. Setiap malam, ia duduk di kursi plastik yang ada di samping tempat tidur, memastikan ibunya tidak sendirian. Kadang ia terjaga sepanjang malam, memperhatikan alat monitor yang berbunyi pelan di sudut ruangan. Tubuhnya lelah, sementara pikirannya terus berputar. Mira kadang datang menengok, tapi tidak setiap harinya. Rini pun tidak marah. Dia tahu Mira masih harus mengurus anak dan suaminya. Jangan lupa makan, kamu butuh tenaga, ujar Mira sambil menyodorkan sebungkus nasi ketika ia datang menengok. Aku gak selera makan, Mir, jawab Rini sambil menunduk. Ya kalau kamu sakit, siapa yang bakal jaga ibu? Jangan keras kepala, Mira menambahkan dengan nada tegas. Mendengar itu, Rini akhirnya memaksakan diri untuk makan. Setiap suapan terasa hambar, seolah semua rasa hilang bersama kekhawatirannya. Setelah hampir seminggu dirawat, kondisi ibunya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Dokter memberi kabar baik bahwa pendarahannya sudah berhenti, tetapi ibu masih perlu banyak istirahat. Saat itu juga, Rini merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Ketika dokter memutuskan untuk memperbolehkan ibunya pulang, Rini segera mengurus administrasi dengan sisa tabungan yang hampir habis. Begitu semua selesai, ia mengajak ibunya pulang dengan hati-hati. Di rumah, Rini menyiapkan kamar ibunya agar lebih nyaman. Ia mengganti spray, menyalakan kipas angin, dan menata bantal agar ibunya bisa beristirahat dengan tenang. Bu, ibu sekarang jangan mikirin apa-apa dulu ya.
Ibu itu cuma perlu istirahat, katanya sambil memegangi tangan ibunya. Ibunya hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Maaf ya Rin, ibu jadi merepotkan kamu, suaranya lirih. Bu, jangan ngomong gitu. Rini cuma mau ibu sehat lagi ya, balas Rini tegas. Malam itu, Rini memutuskan untuk mulai berdagang lagi. Selama perawatan ibunya, ia terpaksa berhutang kepada salah satu rentenir yang harus dibayar bunganya setiap bulan. Rini tidak punya pilihan lain kecuali untuk mulai berdagang. Semoga kali ini tidak ada lagi yang basi, gumamnya sambil mengaduk nasi di panci. Tiba-tiba suara ketukan pintu memecah keningan. Rini menghentikan pekerjaannya, menoleh ke arah ruang depan. Ketukan itu terdengar lagi dan kali ini lebih keras. Jantungnya berdebar. Jarang sekali ada tamu yang datang pada dini hari seperti ini. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju pintu, menyibak tirai tipis yang menutupi kaca kecil di atasnya. Siapa ya? Gumam Rini mencoba mengenali sosok di balik pintu. Setelah memastikan tidak ada hal yang mencurigakan, ia membuka pintu perlahan. Betapa terkejutnya dia saat melihat seorang perempuan berdiri di depannya. Wajah itu terasa familiar, meski sudah lama tidak ia lihat. Rambut perempuan itu diikat sederhana, wajahnya tampak tenang tetapi sedikit pucat. Meli? Kamu Meli kan? Ujar Rini dengan nada tidak percaya. Melihat itu teman lamanya tersenyum tipis. Iya Rin, lama kita nggak ketemu, jawabnya singkat. Rini melangkah ke depan rumah, menatap temannya dengan penuh rasa ingin tahu. Kok kamu bisa kesini jam segini sih? Masuk yuk, kita ngobrol di dalam aja. Jangan sampai masuk angin karena ngobrol di luar, ajaknya sambil mempersilahkan Meli masuk. Tetapi Meli menggeleng pelan. Gak usah Rin, aku hanya ingin memberitahu kamu beberapa hal penting, katanya dengan nada serius. Rini mengernyit kebingungan. Hal penting apa? Kamu kenapa nggak mau masuk? Meli menghela nafas panjang, lalu melirik ke arah etalase kecil di depan rumah yang biasa Rini gunakan untuk berjualan. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Rin, aku tahu akhir-akhir ini banyak yang gak beres kan sama jualan kamu? Rini menelan ludah. Loh, kok kamu tahu? Meli tidak menjawab. Ia lalu menyodorkan sekuntum bunga melati yang sudah terbungkus rapi dengan daun pisang. Aromanya lembut, khas melati segar yang baru dipetik. Taruh ini di etalase warungmu. Nanti setiap pagi siram halaman depan rumahmu pakai air cucian beras. Dan jangan lupa Rin, kamu harus rutin mengaji, paham? Ujar Meli dengan nada tegas. Rini menatap bunga melati itu dengan bingung. Maksudmu apa Mel? Kenapa harus aku melakukan hal ini semua? Jangan banyak tanya, lakukan saja. Percayalah, semuanya akan membaik, jawab Meli. Senyum puas terukir di wajahnya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik pergi meninggalkan Rini yang masih termangu di depan pintu. Di pagi harinya, Rini melakukan semua yang diminta oleh Meli. Dengan perasaan ragu, ia membawa ember kecil berisikan air itu ke depan rumahnya. Halaman depan yang berlapis tanah dan kerikil basah sedikit demi sedikit ketika ia mulai menyiramnya. Semoga saja ini benar-benar membawa kebaikan, gumam Rini sambil menuntaskan tugasnya. Setelah itu, ia mengambil bunga melati yang telah diberikan Meli, lalu meletakkannya di sudut etalase kecil. Bunga itu terlihat mencolok, putih bersih di antara peralatan dagangnya. Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan, Rini mencoba untuk tidak memikirkan terlalu dalam. Saat matahari mulai naik, ia membuka warung nasi kuning seperti biasanya. Menu yang ia siapkan tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Nasi kuning, ayam goreng, tempe orek, dan sambal balado. Kali ini semuanya ia siapkan dengan lebih teliti, memastikan tidak ada yang terlewat. Tidak lama setelah warung dibuka, hal yang tidak biasa mulai terjadi. Pelanggan pertama datang, seorang ibu-ibu yang sering membeli nasi kuning untuk sarapan keluarganya. Rini, kamu sekarang bukannya lebih pagi ya? Bagus deh, jadi kan saya bisa beli sebelum mengantar anak ke sekolah, katanya sambil tersenyum. Rini mengangguk sambil melayani pesanan. Hatinya kecut karena suami perempuan itulah yang mendampratnya di depan banyak orang waktu itu.
Akan tetapi, setengah jam kemudian dia terkejut sebab pelanggannya kembali dengan membawa dua orang temannya. "Rin, tambah lagi ya pesanannya 2 bungkus. Teman saya ini mau coba juga," ujar si ibu dengan antusias. Satu persatu, para pelanggan mulai berdatangan. Mulai dari anak-anak sekolah yang membeli untuk bekal hingga pekerja kantoran yang mampir sebelum pergi bekerja. Suasana warung nasi kuning yang dulu sempat sepi kini berubah ramai. "Aku nggak nyangka bisa langsung seramai ini," gumam Rini sambil tersenyum kecil di sela-sela kesibukannya. Sayang, Mira tak datang untuk membantunya, yang membuatnya semakin heran. Tidak ada lagi makanan yang basi. Semua menu yang ia siapkan tetap segar hingga siang hari, bahkan ketika cuaca panas. Nasi kuningnya tetap harum, sambal baladonya tetap terasa pedas dan gurih. Rini merasa seperti mendapatkan kekuatan baru untuk kembali berjualan dengan semangat. "Meli, kamu sebenarnya siapa sih?" tanyanya pelan, berbicara sendiri saat menyiapkan pesanan selanjutnya. Siang itu, suasana warung nasi kuning masih ramai ketika seorang pelanggan yang akrab dengan Rini datang terburu-buru, wajahnya panik dan nafasnya ternganga. Rini, kamu tahu nggak? Mira itu kecelakaan," katanya tanpa basa-basi. Rini yang tengah sibuk melayani pelanggan langsung terdiam. Ia menatap pelanggan itu dengan tatapan bingung. "Kecelakaan? Mira? Kapan? Di mana?" "Tadi pagi, katanya jatuh dari motor, tangannya patah, sekarang dirawat di rumah sakit," jawab pelanggannya itu sambil menunjuk ke arah jalan utama. Darahnya berdesir, diikuti jantung yang berdebar-debar lebih kencang. Warung nasi kuning itu segera ditutup, tak peduli masih ada yang belum terjual. "Bu, Rini pergi ke pasar dulu ya, ada yang mau dibeli," pamitnya pada ibunya tanpa menceritakan kejadian yang menimpa Mira. Dia tidak mau ibunya menjadi panik. Dengan langkah cepat, jalan menuju rumah sakit yang dimaksud. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa khawatir. Setibanya di rumah sakit, Rini melihat Mira terbaring di ranjang dengan perban yang membalut lengan kanannya. Wajah Mira terlihat pucat, matanya menatap ke arah jendela tanpa ekspresi. "Mira," panggil Rini pelan. Mira menoleh, matanya menyipit seolah tak suka melihat Rini datang. "Kenapa kamu di sini?" Suaranya terdengar dingin. Rini terkejut. Kemarin Mira selalu saja bersikap ramah, tetapi kenapa hari ini menjadi ketus? Aku dengar kamu kecelakaan, jadi aku datang menjenguk. Kamu gak apa-apa?" tanyanya dengan nada khawatir. "Seharusnya kamu senang kan?" jawab Mira ketus. "Kamu itu cuma bikin hidupku tambah susah." Ucapan itu membuat Rini terpaku. "Maksudmu apa?" ujarnya dengan nada lebih pelan. Mira menghela nafas panjang, lalu menoleh dengan tatapan penuh emosi. "Pura-pura nggak tahu. Kamu pikir sikap baikmu itu nggak ada dampaknya. Kamu selalu bersikap manis sama semua orang, termasuk suamiku. Kamu pikir aku nggak tahu kalau dia mulai tergoda gara-gara kamu?" Rini tersentak. Ucapan itu seperti tamparan keras di wajahnya. "Mira, aku nggak pernah punya maksud apa-apa sama suamimu." Mira menegos. "Kamu pikir aku nggak bisa lihat? Mata suamiku berbinar setiap kali kamu ada." "Mira, aku nggak pernah minta dia begitu. Aku bahkan nggak pernah bicara panjang lebar sama dia kecuali soal kamu dan anak kalian," jawab Rini tegas, mencoba menahan perasaannya yang campur aduk. Tapi Mira tetap keras kepala. "Tetap saja, semua ini gara-gara kamu. Kalau kamu gak ada, hidupku mungkin lebih tenang." Suaranya meninggi, matanya berkilat. Rini mencoba mendekat, ingin meraih tangan Mira, tetapi Mira segera menarik diri. "Jangan pegang-pegang. Aku gak butuh kasihanmu." Keheningan sejenak meliputi ruangan itu. Rini berdiri mematung, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa serba salah. Di satu sisi, dia hanya ingin membantu sepupunya yang selama ini setia menemaninya di warung. Di sisi lain, ucapan Mira terasa seperti tuduhan yang menusuk jantungnya. "Aku minta maaf Mira," kata Rini akhirnya. Suaranya hampir berbisik. "Kalau memang aku membuatmu merasa seperti ini, aku akan menjaga jarak. Tapi percayalah, aku gak pernah berniat merusak apapun dalam hidupmu." Mira menoleh kembali ke jendela, matanya berkaca-kaca. "Aku gak ngerti kenapa hidupmu selalu lebih baik dibanding aku. Kamu cantik, disukai banyak orang,
Saat jualan, para pembeli juga lebih suka kamu yang ngelayanin mereka. Dan kamu tahu apa yang lebih sakit? Suamiku tertarik denganmu. Rini tercengang. Bahkan santet yang dikirim justru berbelok pada ibumu. Seperti yang hidupmu memang selalu beruntung. Santet, ulang Rini tak percaya. Kamu yang menyantet ibu. Bukan ibu, tapi untuk kamu. Mira memandang Rini dengan marah. Dan hari ini harusnya aku menanam buhul baru untukmu. Tapi lihat saja apa yang terjadi. Aku terjatuh dari motor sampai tanganku patah. Kaki Rini terasa lemah. Ia langsung terduduk dengan rasa tak percaya yang begitu kuat menghantamnya. Setelah lama terdiam, Rini berjalan keluar, meninggalkan ruang tempat Mira dirawat. Ia tidak menoleh, apalagi berpamitan pada Mira yang juga masih membuang muka. Saat berpapasan dengan Yadi di koridor, Rini memilih melewati koridor yang lain. Ia muak melihat lelaki itu karena teringat ucapan Mira. Bagaimana bisa Yadi menaruh hati pada sepupu istrinya sendiri? Lalu langkah Rini melambat saat melihat beberapa orang yang dikenalnya sedang berada di depan rumah sakit. Om, sapa Rini ragu ketika mendekati mereka. Seorang lelaki parubaya yang dikenal Rini sebagai omnya Meli menoleh, wajahnya lesu. Tampak jelas kelelahan yang memancar dari matanya. Rini, kenapa kamu di sini, nak? Tanyanya lemah. Saya tadi sedang menjenguk saudara yang dirawat di sini. Om, apa kabar? Apa Meli ikut ke sini? Pertanyaan itu membuat beberapa orang di kerumunan menoleh. Wajah mereka terlihat muram. Meli masih koma, nak. Jawab lelaki itu. Akhirnya suaranya rendah. Rini terkejut. Ia merasa jantungnya seakan berhenti mendadak. Koma? Sejak kapan? Sudah sebulan lebih, jawab salah satu perempuan yang berdiri di dekat pintu. Dia belum sadar sejak melahirkan anaknya. Kata-kata itu menampar Rini. Tubuhnya terasa lemas dan ia terpaksa memegangi pagar besi di depannya agar tidak terjatuh. Sebulan? Ulangnya hampir tidak percaya. Tapi saya baru ketemu Meli tadi malam. Dia datang ke rumah saya. Dia bahkan memberikan saya bunga melati untuk menyuruh saya menyiram halaman dengan air cucian beras. Kerumunan itu terdiam. Beberapa orang saling pandang dengan ekspresi bingung dan cemas. Rini, kamu pasti salah orang, kata perempuan tadi dengan nada yakin. Meli gak mungkin kemana-mana. Dia masih terbaring di rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Rini menatap mereka satu persatu, mencoba mencari kepastian. Namun dari ekspresi mereka jelas bahwa tidak ada yang bercanda. Ia merasa tubuhnya gemetar, pikirannya berputar, mencoba mencari penjelasan logis. Tapi saya yakin itu Meli, bisik Rini lebih kepada dirinya sendiri. Rini, lelaki parubaya itu memotong. Apa kamu mau melihat ke tempat Meli dirawat? Supaya kamu lebih yakin. Suasana mendadak hening. Kalau begitu, saya belum datang ke rumah saya waktu itu, tanya Rini. Suaranya parau, matanya berkaca-kaca antara takut dan tidak percaya. Tidak ada yang menjawab. Kerumunan hanya berdiri di sana. Sebagian menunduk, sebagian lain menatap Rini dengan sorot mata bingung. Rini akhirnya diantar ke ruangan tempat Meli dirawat. Ia hanya mengintip dari balik jendela kaca. Temannya itu terbaring koma. Tidak mungkin Meli datang ke rumahnya hanya untuk memberikan bunga melati padanya. Sesampainya di rumah, Rini pun langsung duduk di kursi depan. Ia menatap bunga melati yang masih diletakkannya di sudut etalase warung. Bau harumnya yang lembut terasa menyesakan dada. Perlahan air mata mengalir di pipinya. Kalau itu bukan Meli, lalu siapa? Gumamnya pelan. Ia merasa dunia yang dikenalnya kini terasa asing. Hingga malam menjelang, pikiran itu terus menghantuinya. Dalam diam, ia memanjatkan doa agar segala keanehan ini segera menemukan jawabannya. Namun di dalam hatinya yang terdalam dia tahu tidak semua misteri akan bisa terungkap. Hanya doa yang ia panjatkan untuk kesembuhan Meli. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanum Naraswari. Plot twist ya. Saya pikir tadi awalnya Bu Tati loh selaku pesaing ya, sama-sama punya warung makan. Di sini Bu Tati sudah menyebarkan gosip yang enggak karena warung makannya mendadak sepi setelah nasi kuning milik Mbak Rini ini laku ya. Tapi ternyata
pelakunya adalah orang terdekat dia sendiri, yaitu Mira, yang mana Mira tuh didasari rasa cemburu. Dibilang katanya Rini selalu beruntung gimana, orang tuanya meninggal, ayahnya, ibunya sakit-sakitan, dia harus keluar kerja dari pabrik. Itu emang susah ya kalau sudah ada sifat iri dan dengki, kalau sudah penyakit hati itu susah. Ngelihat Rini yang kayak gitu aja masih diiriin gitu loh. Dia masih punya suami, masih punya anak. Ya itulah susahnya begitu. Jadi tidak bersyukur terhadap kehidupannya. Tapi di sini saya tertarik untuk membahas kasus Meli, sosok Meli yang datang ke rumah Rini dan memberitahukan apa yang terjadi, dan ini memberikan penawar ya. Di sini saya tertarik di situ. Apakah benar itu Meli? Tapi bisa jadi itu Meli ya, mungkin berbentuk apa. Tapi intinya siapapun yang datang malam itu, dia tidak rela, dia tidak tega melihat seorang Rini yang baik disakiti sedemikian rupa, sehingga dia memberikan sesuatu untuk memberikan melunturkan apa yang sudah dikirimkan di situ, yang mana ternyata Mira lah pelakunya. Dia mengirimkan santet ke ibunya, dan salah satu cirinya juga gitu ya teman-teman ya. Apabila ada santet yang masuk ke rumah pemenyerang, salah satunya adalah makanan-makanan itu cepat basi di rumah. Itu mirip seperti kejadian Rini tadi. Dan di situ akhirnya langsung dibayar cash, dibayar tunai. Keesokan harinya Mira langsung mengalami kecelakaan hingga patah. Luar biasa. Kisahnya keren banget, padahal Meli ternyata besoknya ketemu sedang mengalami koma dan sudah 1 bulan mengalami koma. Aduh, luar biasa. Mbak Sanum Nareswari kisahnya keren, pakai banget, dan semangat terus berkarya Mbak Sanum ya. Dan buat teman-teman semuanya, semoga terhibur dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme, silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau boleh juga di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru gabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.